Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk Anda semua. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di program acara obrolan pagi seputar baru menyapa atau yang disingkat adalah Ogi Baru Menyapa. Ya, hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, ya tentu di pagi hari mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9. Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat bersama dengan keluarga, ya, dan kami doakan di sini mudah-mudahan Anda semua yang saat ini mungkin baru saja tiba di tempat kerja atau di tempat rutinitas pagi ini, ya, sambil mengikuti acara kita di pagi ini di obrolan pagi atau Ogi Baru Menyapa hanya di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Acara Ogi Baru Menyapa Anda bisa saksikan atau ikuti di TikTok, kemudian di YouTube dan di Facebook IGA Radio, ya. Dan tentu seperti biasa pagi ini saya masih ditemani sama Bang Ilo. Ya, Bang Ilo saat ini sudah ada di studio 2, ya, sudah hadir menemani kita. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Balil. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam rehat, ya, salam demokrasi, salam formasi ya untuk semuanya, dan tentu salam juga dari Ogi Baru Menyapa untuk semua teman-teman yang setia bersama kita di acara ini, Bung Balil. Iya, dan pagi ini kayaknya cuaca cerah sekali nih pagi. Iya, seperti di pagi ini ya kita kelihatan langsung agak panas, beda dengan kemarin agak mendung-mendung. Ya, tapi betul. Ini ya agak lumayan panas. Tapi kalau pagi-pagi menyehatkan itu kalau kena matahari. Iya, pagi-pagi. Tapi kalau biasa pagi-pagi kena udara segar ya Bung Adil ya. Iya. Kemudian kena juga terik matahari. Nah, itu energi yang luar biasa itu, Man. Ini burung-burung kicauan aja saya ini kalau pagi ini harus kasih keluar diembungkan dulu. Setelah itu ya harus kena matahari, Bung Halil. Biasanya kalau dia sudah kena sinar matahari itu lebih sehat kelihatan. Jadi bukan hanya manusia, tetapi binatang atau hewan pun juga membutuhkan itu ya. Tapi biasanya tuh kok kan biasa kedai vitamin E naseng kalau pagi itu sampai dengan jam 10. Tapi kok biasa jam 10 nih seding atau jam 9 beda deh. Makin catus dengan nun. Pelah. Wah, iya, betul. Justru sebenarnya itu kalau ada salah satu dokter juga yang waktu HIV kemarin itu, justru kalau dia mau mendapatkan vitamin D itu, Bung Adil, vitamin yang D, dibutuhkan untuk imun tubuh itu, bukan justru pagi, dia diterik betul itu, justru dia di setengah hari 12 itu. Iya, tapi kan tidak semua orang tahan, dan itu memang harus buka baju apa. Dan saya pernah lakukan itu, jadi waktu COVID kemarin kan. Dan itu memang mungkin bermanfaat daripada kita kan mau mendapat matahari tapi kita menghindar teriknya, padahal mungkin di situ justru ada di situ ada energinya gitu kan. Iya. Kan kalau itu taruh memang sekolah. Oke, papel kesok ya. Nape tete arwah upacara kawan ya. Jadi bagaimana tubuh bisa kuat kan? Iya. Karena tidak dilatih. Coba lihat kalau tentara itu dipanas-panasi sampai jam berapa, akhirnya kan fisiknya kuat. Iya. Betul. Iya. Tapi pagi-pagi saya lihat ini kalau macam di sekolah apa itu. Kita guru-guru nama gara sama selfie pagi-pagi. Iya. Pagi selfie. Iya.
Ternyata kok wak deper yang kadang mana kasang mas selfie ke gue. Nah, apa lagi kadede mangabsen nggak nasang. Oh, iya, Absen. iya. Absen online ternyata. Oh, absen online bahwa betul. Jadi harus nih mas selfie Pak. Kakak Selfie, setelah selfie tinggalkan pergi ke pasar kan padamu ya Bung Alil. Kira-kira bagaimana itu? Assalamualaikum nih Bu kepala sekolah saya sudah ada di sekolah. Begitu selesai itu tancap motor nalo pas saya sih lo mantar anak lalu sekolah. Jadi semua sistem itu aplikasi tetap ada di semua kelemahannya mau. Kelemahannya jadi iya. Kata itu biasa tahu kan kalau nilai sudah suruh nih anggota pakai sidik jari lah pakai apa tania nama kuku tania agak sih selfie sih mah kukunya pokoknya iya harus ada di aplikasi handphone dekat ada iya jadi absen online sana absen online ya. Oh iya, ada ini untung ada ciri ini. Ada absen online. Oh iya. Infeks manusia yang buat dan manusia yang akali. Oh, intinya karena manusia yang buat dan manusia yang akali. Manusia yang akali. Artinya karena manusia yang buat berarti tetap ada celahnya. Sepanjang manusia yang buat Bung Alil, tetap ada celahnya. Paling tidak celahnya itu yang membuat aplikasi itu paling pertama yang tahu itu. Iya. Yang buat berarti dia tahu kelemahannya itu aplikasi Bung Alil. Jadi kalau itu tutupi kelemahannya, wajah imai. Wajah. Oh, kalau itu maintenance itu. Iya maintenance kan? Maintenance. Iya. Ada dulu teman saya waktu awal-awalnya sistem aplikasi komputerisasi itu kan masih satu hal yang baru dulu. Dia tinggal di Jakarta. Dia kerja beberapa aplikasi di Sulawesi Selatan. Kalau dia ngambek-ngambek atau dia mau perjalanan dinas misalnya dari Jakarta menuju ke Makassar, itu dia ganggu aja itu software. Dari sana dia tak berteriak lagi orang kenapa bisa begini Pak? Wah, ini terganggu kita punya sistem. Udah kalau begitu, sepertinya saya harus turun tangan itu harus ke Makassar. Padahal Elena mama nih. Ada biaya maintenance padahal alien sama Bung Ali. Padahal sebenarnya biar dikerja di Jakarta boleh juga. Iya. Nah, sekarang canggih boleh. Contoh sekarang Anidix itu Bung Alil ya. Nah, ini kan sering Bung Alil jadikan contoh ya. Contoh kecil saja misalnya komputer saya kalau ada masalah di sini kan aplikasi di OBS atau apa kan Bung Alil tinggal kotak-katik saja di rumahnya di sana sudah bisa kan. Bisa buka semua isinya saya punya server ini ya tergantung kejujuran mau copy data saya kan bisa kalau mau copy semua data. Ya kan gitu Bung Alil deh. Canggih sekarang ya. Apalagi kalau sekarang waduh lebih canggih lagi lah. Teknologi kita ini boleh. Ini adalah Bajung Barat Sopeng. Dari Sopeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman kita ini dari Sopeng. Oke, untuk Anda yang sedang mengikuti acara ini, jangan lupa di tap layarnya. Tap layar. Kemudian dibagi-bagikanlah link ini. Dibagikan ya. Biar semakin banyak yang nonton, semakin semangat juga hostnya. Gitu. Kalau pada itu elektong ya Bung Alil. Iya. Namu marah kanjak na pakai longe maka anjak culai. Nah kode gagap penonton dek tentu semangat. Makudi. Begitupun juga kalau orang orasi ya, kampanye. Sudah dibayar mahal-mahal. Giliran kita datang di situ mau orasi yang penontonnya ndak banyak, pasti juga ndak semangat Bung. Ya jadi kalau alhamdulillah ya. Meskipun ini masih baru, tapi sudah mulai ada penonton atau teman-teman yang aktif ya rutin ya Bung Alil. Ini ada untuk ada ciri nih. Izin dulu. Mulai nih upacara. Upacara di. Upacara apa ini hari Kamis? Enggak, apel kapan? Apel di kapan? Iya. Tapi saya lihat ini mulai
di kantor desa, bahkan di kantor-kantor manapun ini di instansi pemerintah, apel terus pagi-pagi. Apel. Iya. Oh, Hari Kesadaran Nasional. Hari Kesadaran Nasional. Oh, iya. Sadar mana nih? Sadar nih tawa di Majama Magati. Iya. Iya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat. Ya, kita doakan semua ini yang lagi mengikuti acara kita. Iya, doa terbaik selalu kita itu dari OG Bar menyapakan kesehatan yang paling utama dulu. Iya, betul. Karena kita selalu berprinsip apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak sehat, ya kan? Tapi kalau kita sehat, masih ada jitu upaya, masih ada kegiatan, Bung. Jadi satu doa yang paling kita minta kepada Yang Kuasa tentu ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Apa kok malah sakit dega jaji jama-jamanya. Iya. Ere sukro ke kok kamu pi ya madising. Iya. Iya. Ini ada kita bacakan dulu komentar di bawah ini peratusin TikTok. Berarti ada hari nasional tidak sadar. Wah. Iya. Kata sih. Kira-kira biasa Bung Ali. Iya. Mega mau pada sadar, sadar tugas dan tanggung jawabnya. Oh iya. Iya, tidak sadar dengan tupoksinya, tidak sadar dengan macam-macam. Jadi dibuat itu Hari Kesadaran Nasional, Bung Ali, ya. Kira-kira makir. Iya. Maka deh lapajung kayaknya. Iya sadar mi Pak Jani malah salasa. Pak Jani malah salasa. Sadar. Iya. Ya, untuk Anda semua saudagar IGA dimanapun Anda berada. Iya. Apa aku berita-berita agak sih mega ku agak senai. Ya, kita lihat di medsos ini, ya ada beberapa informasi yang tentunya muncul di grup-grup apa ini di. Apa yang paling itu Bung Ali? Perkembangan baru hari ini. Iya, perkembangan agar elok napu sapa-sapa Yang pasti sebenarnya hari ini kita ingin membahas terkait sekolah rakyat Bung Alil ya. Oh iya. Tapi karena Kepala Dinas Sosial sebagai leading sektornya masih berhalangan Bung Alil. Iya. Saya dengar-dengar ini ada job fit di Makassar selama 2 hari ya. Oh iya. Jadi mungkin dia konsentrasi dulu di situ. Nah sebenarnya bagus juga nih kita bahas-bahas ini menyangkut masalah job fit ini karena ini kan menyangkut masalah mutasi pejabat di eselon 2 Bung Alil kan. Oh iya. Pergeseran kalau memang itu diperlukan, peninggaran kalau diperlukan. Ini kaitannya tentu dengan apa yang ingin dicapai pemerintahan sekarang ini selama 5 tahun ke depan Bung Alil. Itu kan sangat erat ini hubungannya dengan itu. Ya, jadi menarik mungkin ya minggu depan kita akan membahas ini. Iya, kasih dia kayak job fit aja loh. Kalau job itu kan pekerjaan ya. Jadi fit itu menangkan fit seperti dengan fit and proper test lah. Oh iya. Tes ireken tadi. Tes kembali ditanya jika seandainya terjadi mutasi Anda pilih mau kemana, lalu ditanyalah kompetensinya di situ. Apakah memang ini memungkinkan Bung Alil seperti itu. Kasarnya lah seperti itu. Berarti rata-rata kepala-kepala dinas yang ada di Baru ini iya ke Makassar lagi nih. Iya ikut job fit Bung Alil ya selama 2 hari ini. Jadi iya makan jam meter kok maka deh sesuai dengan kapasitasnya sesuai dengan keahlian nah rekena. Betul Bung Alil. Iya. Kan
ini kan katakanlah eselon 3, eselon 2 ini kan boleh dikata menteri atau pembantu daripada bupati ya dan wakil bupati untuk mengimplementasikan apa yang menjadi visi dan misi bupati Bung Alil ya, bupati terpilih yang di breakdown tentu dalam program kerja. Nah, oleh karena itu supaya visi misinya, program kerjanya bisa terimplementasi dengan baik apa yang diinginkan oleh bupati dan wakil bupati, makanya dia membutuhkan perangkat kerja atau orang-orang yang mempunyai kompetensi sesuai dengan keahliannya ditempatkan begitu Bung Alil. Sebenarnya kalau dalam ilmu manajemen itu right man on the right place itu kan sudah jelas sebagai sebuah filter atau sebuah rambu-rambu mestinya itu dijadikan Bung Alil, tapi dalam prakteknya itu biasa dikesampingkan itu Bung Alil. Nah, mestinya kalau saya itu dulu yang utama. Dijadikan sebagai indikator untuk menentukan orang bahwa Anda cocoknya di sini. Nah, tapi biasanya ini saya tidak mengatakan di dalam konteks baru, tapi secara general saja bahwa biasanya penilaian-penilaian itu subjektif Bung Alil. Maksudnya tergantung, biasa juga ada like dislike, ada juga sistem balas jasa dan sebagainya ya. Seperti itu Bung Alil. Ada beberapa instrumen-instrumen yang mempengaruhi, tapi bagusnya kalau sebenarnya balas jasa juga Bung Alil, suka juga, tapi dia juga punya kompetensi, punya kapasitas, dia memang punya skill di situ Bung Alil. Itu lebih bagus lah kalau seperti itu, karena maksudnya pasti atmosfer kerjanya Bung Alil lebih bagus karena memang dia miliki chemistry-nya dengan bupati sudah ketemu misalnya, kemudian dia punya kapasitas dan memang dia disenangi atas kerjanya, ada seperti itu Bung. Memang jiwanya di situ ceritanya. Jiwanya di situ. Iya. Tapi kata tuh dekna ni kasana, dekna nama pakumana roh. Ya. Karena kedekatan ji. Ya, nah itu yang berbahaya, yang model pendekatan itu istilahnya balas jasa terutama ya, misalnya seperti itu, karena konteks kita ke pemilihan ini kan pemilihan langsung Bung Alil ya. Ada pengaruh, ada konsekuensi di situ biasa ya yang lahir. Nah, mestinya kalaupun itu ada, itu tadi maksudnya tetap 3 itu dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk menentukan, untuk mengambil keputusan kalau goal besar kita ini lebih penting daripada goal-goal kecil. Goal besar tujuan kita kan kita ingin baru ini lebih sejahtera Bung Alil. Lebih sejahtera, lebih cepat. Bagaimana sejahtera lebih cepat? Nah, itu tadi ya, orang-orang yang kita libatkan di dalam bekerja ini adalah memang orang yang punya kemampuan, kompetensi Bung Alil. Apakah itu sumber daya yang ada Bung Alil memang tidak bisa dikasih tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Jangankan itu, Yunda memang tuh lo kemak beri sambutan. Nah, sangina delegasi kami ikut aja gimana caranya kalau yang seperti itu Bung Alil. Tidak bisa. Ini ada firman pas komentar ini, intinya tes loyalitas yang penting Bang. Tes loyalitas nih. Loyalitas itu kalau menurut saya instrumen yang terakhir Bung Alil ya. Jadi kalau sudah sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan chemistry-nya juga ada, kemudian yang terakhir itu ya dia loyal Bung Alil. Loyal pada pimpinan ya, dalam hal positif ya maksudnya. Iya, Fahmi Rahmat. Ini yang tren itu jabatan balas jasa. Iya, Fahmi Rahmat. Ini maaf lagi jam kerja. Oh iya, jam kerja. Memang seperti itu. Yang paling tren sekarang itu kan balas jasa, dan tidak bisa kita menutup mata itu Bung Alil ya. Di daerah kita ini banyak sekali kita lihat beberapa keputusan-keputusan yang diambil yang tidak bisa dipisahkan dari itu Bung Alil. Seperti itu. Itu adalah sebuah konsekuensi di mana-mana. Cuma biasakan ada yang dibungkus dalam tanda kutip. Maksudnya katakanlah dibungkus dengan jofit, dibungkus dengan lelang dan sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam hati sang pemimpin ini kan, ya udah kamu di situ dan sebagainya. Ya seperti itulah. Ya, dan untuk Anda semua yang masih bersama kami, ya jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini ya ke teman Anda atau ke grup Anda, grup WA.
Iya, silakan Anda bisa tentunya membagikan link ini ke teman-teman Anda. Iya, supaya lebih banyak mengikuti acara kita di pagi ini. Ya. Oh Bella, Ya. ya terkait dengan ini sekolah rakyat, tidak apalah kita membahas-bahas sedikit ini. Boleh. Iya, ini gedung sekolah rakyat ini. Ada ku dengar-dengar dia bilang kan dulu kemarin kan waktu Sekjen Kemensos kayak itu hadir di Desa Harapan ini yang Tompok Lemo-Lemo ini katanya kan di sana rencananya iya. Tapi ada ku dengar dia bilang batal kibeng di sana. Iya. Iya. Artinya kalau dipindahkan ke Lawallu sekarang ya di rest area itu, itu berarti mungkin ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi di planning yang pertama yang tadinya dilaksanakan di Tompok Lemo ya di Desa Harapan itu, Bung Ali. Iya. Kalau di Lawallu mungkin sudah hampir sebagian besar lahan yang ada di rest area di sana itu sudah dibebaskan. Tinggal mungkin ada beberapa penambahan saja sehingga pekerjaan daripada Pemda ini tidak terlalu besar lagi, Bung Alil. Karena salah satu syarat sekolah rakyat ini agar dia masuk menjadi dipilih oleh pemerintah, karena ini sekali lagi ini banyak juga pemberitaan yang saya lihat agak keliru memberitakan ini, Bung Alil. Jadi program sekolah rakyatnya adalah program nasional, jadi bukan program strategis daerah, Bung Alil ya. Jadi bukan itu program nasional Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang mentargetkan itu kurang lebih sekitar 100 sekolah rakyat per tahun, Bung Alil. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di Lawallu itu mungkin pertimbangannya selain luas lahan yang mungkin memenuhi syarat di atas 7 hektar, Bung Alil. Tanah ini kemungkinan nanti akan bisa dalam waktu dekat bersertifikat. Oh, cepat ke prosesnya daerah. Ya harus bersertifikat daerah, Bung Ali. Negara, maksudnya seperti itu ya. Harus ada pengakuan karena legalitasnya paling penting. Tidak akan jadi kalau tidak ada legalitas seperti itu. Karena mungkin ke depannya ini pemerintah sudah punya pengalaman. Banyak sengketa lahan kan. Setelah jalan banyak sengketa lahan. Jadi betul-betul harus clear dulu ini persoalan lahan yang ini. Karena mungkin di situ adalah kontribusi pemerintah daerah, Bung Alil. Setelah itu clear, baru mungkin dia dilakukan kontrak dan pembangunan barangkali, Bung Alil ya. Karena anggarannya kan ini menggunakan APBN barangkali pusat, Bung Alil. Iya, APBN, iya betul. Iya. Ku dengar kabar juga itu, dia bilang untuk sementara di Tompok Lemo-Lemo karena kan ada SD SMP di sana. Iya, jadi untuk sementara mungkin siswanya di situ. Ya sambil mengerjakan ini di Lawallu informasinya. Mungkin saja, Bung Alil. Karena ini kan dia harus launching tahun 2025, Bung Alil. Jadi mungkin saja. Istilahnya sebagai startup awal supaya ini jalan di sana dulu untuk SD-nya apa dan sebagainya. Mungkin nanti setelah semua sarana dan prasarana infrastrukturnya sudah selesai baru pindah. Karena ini kan terintegrasi semua mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Oleh karena itu bagusnya memang hadir Pak Andi Saripudin di sini selaku Kadis Sosial. Bisa menjelaskan kita secara jelas supaya kita tidak berasumsi, jangan sampai kita mengatakan bahwa keseluruhan nanti di Lawallu ternyata tidak, Bu. Tapi yang saya tahu dari konsep awal bahwa sekolah rakyat itu adalah satu lokasi di mana SD, SMP, SMA sudah ada di situ, Bung Alil, lengkap dengan sarana olahraga, lengkap dengan asramanya, dan itu diprioritaskan utama untuk orang miskin ekstrim. Bung Alil ya, seperti itu. Karena ini kan tujuannya untuk memutus mata rantai kemiskinan, kemudian akses pendidikan gratis dan berkualitas. Ini kan kadang ada anak-anak kita yang orang tuanya tidak mampu meskipun sudah gratis, tapi kan banyak biaya-biaya yang dia tidak mampu, Bung Alil, seperti misalnya baju, transportasi dan sebagainya. Kalau di situ semua sudah disediakan.
Iya, iya. Jadi ini sekolah rakyat seperti kita sampaikan tadi bahwa sekolah rakyat ini hadir di 100 titik ya di Indonesia. Kurang lebih ya. Kemudian tadi kita bilang bahwa fokus pada anak miskin ekstrim. Jadi saya kutip ini dari media Republik ini bahwa ini Kemensos anggarkan 48 juta per siswa sekolah rakyat. Ini apa saja ini? Agak ngarik nih kayaknya. Per siswa ini, Omilo. Per siswa per anu barangkali itu Bung Khalil, per tahun ya. Per tahun, iya. Per tahun. Jadi anggarannya itu satu orang siswa katakanlah mulai dari SD kelas 1 mulai. Mungkin seperti itu hitungannya Bung Khalil. Nah, cuma kita tidak tahu apakah termasuk ketika di SMP atau SMA, tapi yang jelas hitungannya mungkin proposalnya Mensos ini adalah menganggarkan satu siswa itu 48 juta. Ada di situ semua biaya makan, biaya buku, barangkali kemudian biaya-biaya lain Bung Khalil ya. Selama mereka sekolah. Dihitung itu 48 juta. Jadi kalau 48 juta itu sudah kalah sudah hampir sama dengan mahasiswa itu. Lebih lagi malah. Tapi memang katanya kalau di sekolah rakyat itu nanti fasilitasnya luar biasa karena sarana prasarana yang di sana luar biasa. Kemudian pakaiannya itu nanti ini. Iya, mohon maaf. Nonton ada jeda dulu. Biasanya kalau seperti ini berarti ada telepon. Iya, mohon maaf ini ada telepon tadi. Iya, nanti ditelepon balik. Iya, katanya. Iya, kita lanjut Om Bilo. Yang tadi itu saya bilang 45 juta ini. 40 juta, 48 juta ini biaya per orang ini, per siswa. Wah, mega motor tadi? Banyak Bung Ali. Iya. Jadi tadi itu saya bilang, jadi kelengkapannya itu biar bajunya apa? Iya. Difasilitasi semua katanya nanti. Difasilitasi buku, apa dan sebagainya. Mungkin nanti kayak notebook apa dan sebagainya ke depannya itu Bung Ali. Itu mungkin semuanya disediakan di situ. Jadi sekolah ini kan memberikan sebenarnya dimensi keadilan bagi orang-orang miskin karena pada prinsipnya mungkin Presiden menganggap bahwa terkait dengan pendidikan semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak Bung Ali. Selama ini kan kita tahu bahwa pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas itu hanya bisa dijangkau oleh orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit, Bung Khalil. Iya. Karena mahalnya biaya pendidikan kan. Mungkin dengan sekolah rakyat ini minimal sampai dengan SMA negara hadir di situ. Oleh karena itu mungkin di sini yang paling penting ke depan nanti adalah seleksi daripada orang-orang atau anak-anak ini, siswa ini yang bersekolah di sekolah rakyat ini, Bung Khalil. Ya, jangan sampai salah target lagi Bung Khalil karena biasa terjadi seperti itu targetnya misalnya miskin ekstrim dulu nih dicari betul-betul yang miskin ekstrim ya setelah itu baru miskin lagi Bung Khalil kan tingkatannya seperti itu ada miskin ekstrim ada yang miskin mungkin seperti itu Bung Khalil ya. Jangan lagi anak-anak karena ada ordal, ada KTBC misalnya memasukkan orang-orang yang tidak sesuai. Oleh karena itu ya tentu juga nanti kalau ini betul-betul jalan karena menurut informasi yang saya dapat dari Kepala Dinas Sosial hari Senin baru penentuannya Bung Khalil. Apakah jadi baru untuk program pertama ini atau tidak itu nanti hari Senin. Keputusannya. Kalau Jadi sidrap kita dengar dari media sosial kemarin kan menurut dia sudah tanda tangan ini ya. Sudah tanda tangan. Kalau baru mungkin hari Senin kita tunggu seperti apa. Mudah-mudahan ini terrealisasi di Batu juga karena ini luar biasa ini.
Iya, Ini luar biasa Bung Alil. Cuma kita tidak tahu juga ya ukuran statistiknya ya. Kalau misalnya ini betul-betul jadi, apakah juga memberikan dampak pada sekolah-sekolah pemerintahan negeri misalnya Bung Alil terhadap jumlah anak sekolah. Bisa saja kan nanti ada penurunan jumlah anak sekolah kan misalnya. Katakanlah di daerah Sopendri aja ini Bung Alil. Mungkin bisa saja nanti orang tidak menjadi tertarik. Tapi pertanyaannya kemudian kan persoalan syarat. Kalau syaratnya tidak memenuhi kan tidak mungkin juga Bung Alil kan. Gitu. Iya, ini saya lihat ini jumlah guru nanti, kemudian tenaga pendidik, wali kelas dan wali asrama itu mencapai 1.000 lebih ini, 1.500 se-Indonesia ini. Berarti ada lagi perekrutan begitu? Ada Bung Alil. Iya. Bahkan sekarang sudah berjalan itu kepala sekolah apa dan sebagainya. Iya. Sebelum dilanjut Bang Ilo, ini kita bacakan dulu komentar di bawah ini. Ya, Peratusin, balas jasa bukanlah masalah. Dalam pilkada itu ada tim. Wajar jika telah menikmati kemenangan. Iya, wajar jika tim menikmati kemenangannya. Oh iya. Ya wajar. Iya. Cuma kalau di dalam urusan pemerintahan Bung Alil ya lebih baik lagi, sebaik-baiknya ada kan baik, lebih baik dan seterusnya kan tingkatannya. Tingkatannya lebih baik lagi kalau memang memiliki kompetensi. Karena kalaupun juga balas jasa tapi orang yang tidak memiliki kompetensi, maka itu juga menjadi beban bagi kepala daerah tentunya Bung Alil, yang menginginkan ada eskalasi yang lebih cepat terkait dengan pembangunan, apalagi visi daerah baru ini kan misalnya sejahtera lebih cepat Bung Alil. Berarti kan kalau kita berbicara lebih cepat berarti kan ada volume yang lebih kencang. Katakanlah misalnya bukan lari 70 tapi memang mau lari 90. Nah kalau mau diajak lari 90 ini hanya kemampuannya di lari 50 60 kan berarti tidak inherent gitu, tidak. Seperti itu Bung Alil. Iya. Lebih kanjap Pak. Jadi saya itu tidak anti terhadap itu Bung Alil. Bahwa ada balas jasa di dalam sistem pemilihan secara langsung ini. Tetap itu ada Bung Alil. Tetapi sebaiknya ada instrumen-instrumen lain yang mengikuti Bung Alil. Iya. Ada Fahmi Rahmat, SR model boarding school. Oh iya. Ini sekolah rakyat, modelnya boarding school. Iya, ada juga pembelian laptop untuk siswa, makan 3 kali sehari. Wah, ini, makan 3 kali sehari. Wah, luar biasa ini. Ini luar biasa Bung Alil. Jadi nak kena titip ini anak tahu kuro pamula kelas di SD Bung Alil ya. Sampai dengan selesai SMA berarti itu luar biasa, sudah menghilangkan beban orang tua sehingga orang tuanya itu kan mencari nafkah betul-betul hanya untuk kehidupan mereka. Bahkan di daerah Jawa ada yang sudah dikunjungi oleh misalnya di Jawa Timur atau yang pernah dikunjungi oleh presiden itu Bung Alil. Orang-orang tua yang anaknya ada sekolah di SR itu diberikan lagi bantuan modal untuk berusaha Bung Alil. Nah itu tinggal perhatian pemerintah daerah Bung Alil. Maksudnya seperti itu ya. Kalau kita sudah lihat seperti itu berarti betul-betul orang miskin yang ekstrim ini yang menjadi target Bung Alil. Iya. Dan rencananya ini tahun beroperasi nih sekolah rakyat. Iya. Tahun 2025 Agustus ini Bung Alil sudah ada beberapa yang sudah launching sebenarnya tahun ajaran 2025 ini Bung Alil. Iya. Dan ini saya lihat ini kan di Lawalu itu berapa hektar di situ? Mungkin kita tahu. Saya kurang paham di situ Bung Alil, tetapi yang jelas syaratnya di situ kan adalah sekitar 7 hektar Bung Alil ya, dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Jadi yang punya nanti di situ adalah pemerintah daerah Bung Alil sertifikatnya. Nah ini yang mungkin lama yang harus dipersiapkan ini Bung Alil, karena harus kan terkoordinasi semuanya dengan BPN dan sebagainya ya untuk menyelesaikan dulu satu persoalan itu, karena tidak akan bisa realisasi kalau tidak bersertifikat pemerintah daerah atas nama pemerintah daerah Bung Alil. Iya. Tapi saya lihat ini di Republik ini untuk pembangunan sekolah rakyat lahannya itu perintah terakhir 8,2 hektar per sekolah.
Iya. Mungkin. Iya, itu Bahkan anggaran. kita pernah dengar itu kan hampir sekitar 9 ya, mungkin ya kurang lebih seperti itulah. Iya, itu anggarannya yang disediakan oleh pemerintah Ya, sekitar 200 miliar per sekolah. ya, Tetapi itu bukan hanya untuk pembangunan, melainkan untuk kebutuhan operasional sekolah selama satu tahun. ya. Egana Roli 200 miliar. Banyak. Karena sebenarnya memang kalau kita berbicara tentang undang-undang, Bung Alil, Iya. memang kan porsi dari APBN itu, porsi dari anggaran kita ya misalnya, memang tinggi untuk biaya pendidikan, Bung Alil. Oh iya. Bahkan kalau boleh saya katakan, mungkin yang paling tertinggi itu memang porsinya untuk pendidikan. Pendidikan. Kemudian disusul kesehatan. Kesehatan ya benar. Iya. Karena ini kan pelayanan dasar manusia kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan kita perlu kualitas pendidikan yang cukup. Kenapa daerah-daerah lain yang tidak punya sumber daya alam, tidak punya apa, tetapi dia bisa menjadi negara yang kaya, negara yang makmur karena sumber daya manusianya, Bung Alil. Ini sebenarnya kita terlambat ini presiden kita melakukan pemihakan terhadap ini, Bung Alil. Mestinya dari awal-awal setiap siapapun yang memimpin negara ini, republik ini mestinya memprogramkan hal yang sama. Sama dengan Kopdes Merah Putih secara konsepsional cukup bagus, tetapi kita tidak tahu nanti bagaimana implementasinya. Begitupun juga sekolah rakyat. Oleh karena itu seluruh civil society yang ada di daerah Bung Ali harus mengontrol ini. Karena itu tadi yang kita takutkan nih, karena misalnya anak-anak sogi sima itu masih ya kan berarti tidak sesuai lagi dengan target atau harapan yang diinginkan oleh pemerintah. Iya, oke. Dan kita ajak untuk yang ingin berkomentar terkait dengan sekolah rakyat ini, silakan Anda bisa komentar melalui komentar di bawah di TikTok, kemudian di Facebook juga boleh Anda berkomentar terkait dengan tema kita pagi ini. Jadi kalau di Baru ini Bung Alil yang di RS area itu ada 4,7 hektar yang mungkin sudah selesai ya karena kemarin kan dipersiapkan untuk rest area dan sementara sisanya sekitar 2,8 hektar itu masih dalam proses pelepasan hak oleh 11 pemilik lahan. Jadi ternyata dari 11 pemilik lahan yang mau dibebaskan itu ada sekitar 2,8. Jadi kalau ya kurang lebih 7 hektar lah kalau itu memang sudah selesai, Bung Ali. Iya, dan doa kita mudah-mudahan ini cepat selesai ya. Iya, Bung Ali. Bisa, ini kan hal yang sangat baik ini program presiden ini, Bung Ali ini. Dan mestinya pemerintah daerah harus betul-betul serius karena tidak semua daerah mendapatkan kesempatan yang sama, Bung Ali. Iya. Kalau di Sulsel yang kita tahu bahwa cuma seterap dengan Barudi. Yang saya dengar-dengar sering ada di media itu Wajo, Baru dan Sidrap ya, Bung Ali. Sidrap, iya. Mudah-mudahan ini kita di Baru. Kita tunggu Bung Ali. Kita doakan saja ini. Nanti kita kontak lagi kepala dinas sosialnya. Bahkan kalau perlu kita agendakan kembali untuk mengetahui progresnya Bung Ali seperti apa ya. Iya. Terutama tadi kita mau mendapatkan kejelasan apakah betul sudah maksudnya tidak lagi ditompolemu artinya itu ditinggalkan. Sudah terkonsentrasi semuanya ke awal itu bagaimana? Dan tentunya hari Senin kita mudah-mudahan bisa kita dapatkan informasi kembali. Iya, oke. Kembali kita ajak untuk Anda yang ingin komentar atau mungkin ada harapan yang ingin disampaikan, ya terkait dengan sekolah rakyat yang rencananya akan dibangun juga di Kabupaten Baru. Iya. Dan ini juga memang ada sempat saya baca juga sedikit ini Bung Ali. Karena pernah kan ada rapat koordinasi Bupati dengan stakeholder yang terkait. Jadi dalam rapat tersebut juga dibahas penyesuaian sementara aktivitas belajar mengajar. Saat ini proses pembelajaran untuk siswa SMPN 8 Harapan, SMPN 17 Baru, Sekolah Rakyat Rintisan telah dipindahkan ke Balai Latihan Kerja BLK. Mana Pemerintah daerah akan memperbaiki infrastruktur BLK melalui dana BPTT, sedangkan sarana pembelajaran didukung oleh Basnas Kabupaten Baru. Jadi sebenarnya sudah mungkin ada tahapan-tahapan rintisan ya Bung Alil ya. Jadi seperti itu. Ya nantilah enak nanti kalau ada kepala dinas sosial Bung Alil kita supaya lebih kita bicara lebih lanjut itu. Karena saya takutnya kalau saya hanya melansir atau dari berita-berita yang ada
Ternyata tidak seperti itu, salah lagi kita Bung Alil. Iya, betul. Nanti ditanya lagi kenapa tidak konfirmasi. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti ada waktu. Ya, jadi untuk Anda yang ingin komentar terkait dengan ini silakan. Anda bisa juga multi atau naik langsung di sini di acara kita. Ya, ini mungkin dari Universitas Muhammadiyah yang sudah gabung bersama kita di sini. Bisa berkomentar juga di sini. Ya, kemudian Ibu Lilis, selamat pagi. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Lilis. Ya, saya sapa-sapa dulu untuk yang lagi mengikuti acara ini. Ya, Ibu Lilis, selamat pagi. Universitas Muhammadiyah baru ini. Kemudian Atia Mapoji. Oke, selamat pagi. Ada Fahmi Rahmat, ada juga Fauzi, Haja R, kemudian Norman. Selamat bergabung bersama kami di IG Radio di acara Ogi Baru Menyapa. Iya, ini ada komentar juga ini Universitas Muhammadiyah baru. Saya hanya berharap sekolah rakyat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat. Iya. Oke. Iya. Oke. Ya, selamat bergabung. Bagus, Bung Alil, ya. Saya pikir semangatnya teman-teman ini sudah mulai bagus ini Bung Alil. Jadi memang di daerah-daerah yang demokrasinya sudah maju, itu sangat dinamis memang pemerintahan itu Bung Alil. Artinya di dalam proses pengambilan keputusan itu banyak pihak-pihak yang sudah bisa ikut berproses sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah itu betul-betul minim terhadap resistensi karena dilakukan secara partisipatif. Nah, oleh karena itu kita ingin ke depan bagaimana gerakan civil society ke depan, terutama di dalam pengambilan keputusan strategis, bisa mereka sudah terlibat di dalam proses-proses itu, Bung Alil. Iya, jadi harus terlibat harus terlibat Bung. Kalau tidak kan biasa terjadi resistensi. Tiba-tiba DPRD misalnya sosialisasikan beberapa regulasi atau perda. Sementara banyak orang yang tidak tahu, bahkan leading sektornya sendiri atau private sektor yang terkait sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba ini kan. Akhirnya biasa kan banyak resistensi. Padahal seandainya mereka terlibat dari awal, pasti hasilnya bagus. Jadi menurut saya sekarang kita tidak boleh menutup ruang untuk keterlibatan banyak pihak di dalam proses pengambilan keputusan strategis, Bung Alil. Iya, ini juga ada nih dari BBC ini. Sekolah rakyat dimulai 14 Juli. Keadilan sosial atau segregasi sosial pendidikan kah? Atau apa gede? Iya. Banyak yang beritakan ini terkait dengan sekolah rakyat ini, Om Milo. Iya. Jadi saya juga besok ini Bang Alil bersama dengan adik-adik dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMI) akan melakukan diskusi katakanlah FGD ya, terfokus terkait dengan sekolah rakyat ini. Saya baru dihubungi oleh adik-adik tadi bahwa minta difasilitasi untuk diskusi. Mungkin juga ada dia punya info atau pemahaman atau dia ingin mengetahui secara detail seperti apa ya Bang Alil. Tapi insya Allah besok hari Jumat itu kita akan diskusikan terkait dengan sekolah rakyat di baru ini Bung Alil. Ada ini saya lihat di berita1.com 4.551 calon siswa di Lebak bersaing masuk ke sekolah rakyat. Bersaing. Jadi terutama daerah-daerah yang padat jumlah penduduknya Bung Alil. Katakanlah di kota-kota besar ya, seperti Makassar misalnya, andekan itu ada nanti. Kemudian di daerah-daerah kayak Surabaya dan sebagainya itu kan jumlah penduduknya sangat besar sekali Bung Alil. Jadi kalau kuotanya sangat kecil itu berarti kan betul-betul mereka harus selektif, belum harus diseleksi betul dengan baik kan Bung Alil. Nah disitulah nanti dibutuhkan yang namanya transparansi Bung Alil. Nah sayang sekali kita memang di Indonesia ini kita punya database terkait dengan orang miskin ini Bung Alil belum terlalu bagus. Seandainya bagus sekali itu Bung Alil, itu kan cuma ngambilnya dari situ aja. Sudah bisa dipotret bahwa ini betul-betul ini orang tuanya
tuanya hidup di kolong jembatan, tapi anaknya mau sekolah, dia berprestasi. Oh, ini yang jadi prioritas ini. Oh, ini siapa nih? Anggota anak Pak De, jangan dulu. Begitu. Ini ada harapannya Meraulang ini. Iya. Semoga lelang untuk pengadaan bahan makanan untuk SR Sekolah Rakyat ini dibuka secara umum, terutama untuk masyarakat lokal. Iya, betul. Iya. Oke, makasih banyak untuk Meraulang. Ini Universitas Muhammadiyah Baru. Program ini dapat membantu masyarakat mengembangkan kesadaran kritis tentang isu sosial dan politik, serta masyarakat belajar menganalisis pemecahan masalah. Pemecahan masalah ya. Oke. Oke, makasih banyak, dan untuk Anda yang ingin komentar masih kita tunggu ya. Silakan komen-komen Ki. Iya, komen-komen Ki. Ya, bisa melalui TikTok atau di Facebook. Yang saat ini mengikuti acara kita di pagi ini di TikTok, di YouTube, maksud kami di Facebook juga. Selamat bergabung untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat. Iya, bersama dengan keluarga. Iya. Oke, Milo, kita lanjut. Iya. Ya, jadi Sekolah Rakyat ini memang ya, kalau kita lihat programnya ini sangat bagus di Omilo, karena sangat bagus dan ini program ini menurut saya ini Bung Ali, ini sudah memberikan dimensi keadilan ya bagi seluruh rakyat Indonesia yang memang tidak punya kemampuan ekonominya ekstrim, maksudnya miskin seperti itu, sehingga dia juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, Bung Ali. Karena banyak memang meskipun sudah digratiskan, tetapi banyak juga memang anak orang tidak mampu, Bung Ali, karena transportasi dan sebagainya. Dan ini enaknya nih Sekolah Rakyat ini boleh, karena ya seperti yang disampaikan tadi oleh teman kita, seperti boarding school itu memang mereka sudah diasramakan, Bung Ali. Seperti itu. Cuma mungkin juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini, terutama yang pencari kerja yang secara langsung ya, Bung Ali ya. Karena ini kan berbeda. Saya tidak tahu konsepnya nanti seperti apa. Karena ini kan SD, SMP, SMU. Sementara kalau orang pencari kerja yang begitu selesai SMU langsung kerja, biasanya kan lari ke kejuruan, Bung Ali. Nah, mudah-mudahan nanti meskipun SMU misalnya, tapi dia dibekali dengan keterampilan khusus yang sesuai dengan sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, Bung Ali. Sehingga begitu dia selesai SMU, dia bisa kerja. Karena kalau selesai SMU nanti pasca SMU, katakanlah kalau dia mau kuliah di situ kan ada tantangan baru lagi, karena orang tuanya termasuk orang tua yang tidak mampu, Bung Ali. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga oleh pemerintah. Nah, kalau seperti itu tidak ada upaya nanti mengantisipasi itu, bisa saja orang hanya sampai di SMP, Bung Alil. Di SMP, setelah SMP diambil kejuruan atau diambil sekolah-sekolah kursus dan sebagainya, karena orientasi mereka kan orientasi kerja, Bung Alil. Belum tentu mereka lanjut, kecuali kalau ada betul-betul yang berprestasi di situ, Bung Alil, siswa cerdas dan sebagainya, ya mungkin bisa dilanjutkan pendidikannya di beasiswa dengan daerah. Katakanlah ada yang betul-betul dites masuk di perguruan tinggi berkualitas, ternyata dia lulus tapi tidak punya biaya, Bung Alil. Nah, daerah harus hadir di situ lagi, Bung Alil, kalau menurut saya. Apakah letumi ekosemu kan umum, Bung Alil. Kalau kejuruan kan di situ beda. Jadi ini perlu barangkali di combine lah, menurut saya seperti itu, Bung Alil. Sehingga ketika orang keluar ya juga ada skill, ada ilmu yang bisa dia pakai untuk bisa kerja, minimal kayak komputerisasi, program, software programmer dan sebagainya, kayak begitu, Mol. Iya, ada ini Meraulang, semua bahagia dengan adanya SR. Tolong eksekusinya nanti benar-benar untuk kepentingan rakyat. Betul. Iya, kepentingan rakyat Kepentingan
mudah-mudahan tidak ada kepentingan lain. Apa pasti masih siri matu Bung Alil. Kalau misalnya engkan apa jabat tamat masih sekolah, pasti masih siri koneseng itu apa na viral ki Bung Alil. Pasti ndak kecil kemungkinan ya Bung Alil ya. Atau orang yang tidak memenuhi syarat. Kenapa bagaimanapun nanti tidak mungkin tidak bisa ketahuan. Pasti ketahuan siapa orang tuanya ini Bung Alil misalnya ya. Jadi jangan coba-cobalah kalau ini program ini jalan baru tidak sesuai dengan target, karena pasti juga presiden sebagai pemilik program ya pasti juga bisa memberikan tindakan Bung Alil. Tapi di Indonesia ya memang harus ada pengawasan karena ya biasa saja terjadi dan dianggap biasa itu. Makanya Anies Baswedan selalu ya susah juga kita ini karena selalu dipengaruhi dengan ordal-ordal. Tapi mau bicara dengan tidak mampu dan miskin ini Om Milo. Aku desa-desa kan kadang yang harus ini terima beras seumpama yang miskin toh. Tapi engkau tahu tongka mereka iya angkat tuh BLT orang miskin mi tapi engkau tuh melok menerima atau engkam mah rekena maka tuh sih aku Eropa. Itu kan sebenarnya Bung Alil, itu yang tadi kita sampaikan, tanyakan bahwa proses seleksinya tidak terlalu bagus, tetap ada unsur-unsur KKN di situ mungkin karena persoalan kedekatan dan sebagainya ya Bung Alil ya, dan kemudian kontrol dari masyarakat lemah, sehingga itu bisa terjadi karena kalau bagus kontrol dari masyarakat terutama di tingkat desa saya rasa tidak terjadi itu karena orang bisa protes Bung Alil. Misalnya kenapa bisa si A yang dapat, nah si A itu lebih mampu dari si B, sementara si B ini tidak dapat. Nah, dia kan bisa mengadukan kepada pihak-pihak yang punya kewenangan dengan itu Bung Alil kan, sehingga bisa dilakukan perubahan-perubahan, pendataan kembali ulang dengan baik dan sebagainya Bung Alil. Karena makanya saya bilang apa yang terjadi dengan bansos-bansos hari ini itu bisa saja terjadi di sekolah rakyat nanti manakala tidak ada kontrol yang kuat dari masyarakat Bung Alil. Boleh kutoma masyarakat apa ya? Iya masyarakat, LSM, pers dan sebagainya ya, perguruan tinggi, ya harus terlibat di situ. Kalau tidak terlibat kan terjadi sama aja halnya kalau kita memberikan pembiaran kalau kita tidak terlibat mengontrol itu, Bung. Siapa tahu bilang, masyarakat mah sih melok mata makiku ya. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu deh. Bisa. Ya anu ya wasing siapa tahu. Apalagi ini kan program nasional, pasti presiden betul-betul memiliki keinginan yang kuat untuk melihat ini berhasil Bung Alil. Cuma kalau berjamaah masuk anak-anak pejabat jadi dianggap biasa mi. Ini kata Marauleng ini. Kalau berjamaah masuk di anak-anak pejabat ini jadi dianggap biasa mi. Aku mega direkena. Kalau banyak mi yang masuk begitu di seumpama jadi. Mahaganiro Omilo. Maksudnya bagaimana? Iya, tadi itu kan kalau berjamaah anak pejabat ini masuk di sekolah rakyat. Katanya dianggap biasa mi. Saya rasa tidak di sekolah rakyat ini Bung Alil. Saya rasa tidak ada, tetap ada budaya malu ya Bung Alil. Beda misalnya sekolah-sekolah favorit di Makassar di mana ada ordal membayar dan sebagainya, itu bisa saja terjadi karena di situ bukan memang sekolah yang maksudnya hanya diperuntukkan bagi orang miskin tapi general Bung Alil ya. Kalau kita di Makassar kan begitu, anggota DPR punya link semuanya dengan kepala-kepala sekolah memasukkan lewat pagar apa meskipun bukan zonasasinya dan sebagainya Bung Alil ya. Ya seperti itu. Banyak yang terjadi praktek-praktek jual beli bayar dan sebagainya untuk masuk di sekolah-sekolah unggulan di Makassar seperti itu. Nah, tapi ini beda dengan kalau yang ada sekarang SR ini kan identik dengan sekolah bagi orang yang miskin, malu dong. Orang mampu masuk ke situ, malu dong. Bukan hanya dia yang malu, itu bisa dibully lagi. Itu. Nah, bagaimanapun nanti pasti akan ketahuan bahwa anaknya siapa ini. Atima Poji, walaupun kita kalah di pendidikan, belum tentu kalah di penghasilan. Akar esok iya. Kalau tuh lo kau melamar, kalau kau perantau ya akar esok.
Iya. Apa kau dia makar ya? So namu tu mantap je tim saya semua pendik bawa itu tim. Iya. Namu tu agak tetap tu harus mengandalkan kalimu. Iya. Ya, ini Universitas Muhammadiyah Baru ini program SR ini bisa mengupayakan adanya pendidikan non formal dan bimbingan karir yang bisa menjadi dasar pembelajaran bagi yang tidak lanjut ke perguruan tinggi. Iya. Iya. Cocok. Mestinya seperti itu Bung Alil. Iya. Apa yang disampaikan oleh teman tadi itu penting karena tidak semua orang yang sekolah sampai SMA di situ orientasinya mau lanjut ke perguruan tinggi kan Molil ya. Karena ini kan sudah jelas-jelas mereka adalah punya kemampuan ekonomi terbatas orang tuanya Bung Molil. Nah sekarang yang tidak adilnya kita di Indonesia ini dari segi pendidikan ini Bung Molil, bagi kita ini orang yang miskin, kita tidak bisa punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak di perguruan tinggi yang berkualitas. Iya. Coba bayangkan. Sekarang saja misalnya orang kuliah di perguruan tinggi bayar uang satu semester misalnya itu 3 juta, 2 juta dan sebagainya. Bagi orang miskin kan tidak mungkin lagi mau masuk fakultas kedokteran katakanlah seperti itu. Itu kan ratusan juta Bung Alil ya. Betul. Baru awal misalnya. Jadi mana ada orang-orang miskin bisa sekolah, kuliah di tempat-tempat yang seperti itu meskipun dia pintar, dia pandai misalnya Bung Alil. Kalaupun juga misalnya seperti yang selalu kita usulkan, daerah hadir untuk membantu beasiswa bagi orang yang mau selesai dengan ada yang pasti setelah tetapi diikuti dengan kontrak mati misalnya bahwa setelah dia jadi dokter dia harus mengabdi di daerah. Itu pun hanya seberapa mungkin yang bisa dipas. Nah disinilah ketidakadilan negara karena padahal pendidikan itu adalah wajib bagi negara untuk menyediakan itu Bung Alil ya. Tapi coba kita lihat sekarang anggaran pendidikan kan sangat mahal Bung Alil. Kalau kita orang mau lanjut dari perguruan tinggi. Coba lihat itu Bung Alil. Jadi tidak mungkinlah anak pemulung misalnya bisa kuliah di perguruan tinggi mahal, bisa masuk ke UGM, bisa masuk ke Universitas Indonesia meskipun dia cerdas Bung Alil ya. Karena biaya yang relatif mahal. Sangat bukan relatif sangat mahal memang Bung Alil. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Presiden kita Prabowo Subianto di dalam program Sekolah Rakyat ini mencoba mencari keseimbangan Bung Alil. Keseimbangan bahwa minimal dulu sampai SMA mungkin nanti dipikirkan lagi BLK-nya kah lagi mungkin yang mau dikasih seperti itu ketika orang lanjut SMA digratiskan lagi masuk ke BLK untuk mendapatkan skill tertentu setelah dilakukan asesmen untuk kepada siswa mau lanjut perguruan tinggi atau mau langsung cari kerja. Oh saya mau langsung kerja butuh keterampilan apa? Oh iya BLK-nya diperkuat negara hadir di situ lagi. Itu baru bagus Bung Alil sebenarnya kalau saya karena kalau hanya sampai SMU saja Bung Alil yakin dan percaya setelah itu ya negara sudah hadir untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak sampai dengan SMA tapi belum menjadi jaminan untuk mereka bekerja Bung Alil. Iya. Oleh karena itu pendapat teman tadi kita ini sangat bagus sekali bahwa perlu ada penyesuaian nanti ketika dia sudah di SMA Bung Alil. Iya. Oke, meraulang. Tapi kalau banyak anak yang mampu yang masuk nanti jadi standar Bang kayak bansos. Bantuan ini. Iya. Kamu Pak Kutoro Omilo. Biasa kan banyak yang mampu dapatkan bansos. Iya. Dikhawatirkan juga begini. Kalau seperti itu bagaimana Omilo? Ya semua bisa terjadi Bung Alil karena ya segala sesuatu ada celahnya kalau lemah pengawasan Bung Alil. Oleh karena itu menurut saya mulai dari DPR, mulai dari civil society, LSM, pers dan akademisi, ormas-ormas itu harus betul-betul mengontrol. Karena ini kan luar biasa Bung Alil ya. Coba bayangkan kalau 48 juta itu satu orang nilainya di dalam 1 tahun itu siswa. Dikali selama beberapa tahun mereka itu berapa duit negara harus hadirkan di situ. Nah kalau tidak tepat sasaran, sayang kan Bung Alil? Nah, malu. Kalau itu yang terjadi. Oleh karena itu ya harus dikontrol. Tidak boleh lolos 1, 2, 1, apalagi 2 tidak boleh ada yang lolos. Betul-betul sesuai dengan kriteria. Kalau tidak ada lagi orang baru misalnya yang sesuai dengan kriteria, ambil dari luar tidak apa-apa. Karena memang kan program ini adalah program nasional Bung Alil. Iya. Oke. Ya, ada ini contoh-contoh sekolah rakyat yang ada di Indonesia ini. Ini saya baca ini sekolah rakyat petani.
Nah, biasanya berada di kawasan pedesaan membantu petani belajar tentang pertanian berkelanjutan dan hak-hak mereka. Ini sekolah rakyat petani. Wih, angkat tuh itu. Ada juga ini sekolah rakyat Anies Baswedan. Ini awal tahun 2000-an ini. Ini program pendidikan gratis untuk anak-anak miskin. Nah, ini bentuk sekolah rakyat yang ada di Indonesia sekarang ini. Ada juga ini sekolah rakyat Bumi Pemuda Rahayu Jawa Tengah. Nah, ini mengajarkan pendidikan lingkungan hidup, sosial dan budaya. Ada juga ini sekolah rakyat di kampung-kampung urban. Banyak inisiasi oleh relawan dan komunitas di daerah seperti Jakarta, Makassar, Surabaya dan lain-lainnya. Ini Milo. Jadi ya Bang Alil, program yang seperti ini sebenarnya ini kan istilahnya ini cuma dilembagakan barangkali dan didesain lebih terencana karena pemerintah kan punya duit, Bung Alil ya. Negara punya uang. Kalau dulu kelompok-kelompok swadaya masyarakat kayak Porom Kota misalnya atau Porom Kota atau Miskin Kota di Jakarta itu, Bung Alil, punya relawan-relawan yang mengambil anak-anak jalanan itu, Bung Alil. Lalu mereka dilakukan secara swadaya kan untuk memberikan sekolah, Bung Alil, pendidikan. Nah, mungkin ini rohnya sebenarnya ini, Bung Alil. Oleh karena itu sebenarnya ini kan awalnya dari LSM yang membuat sekolah-sekolah kecil untuk mengajari anak-anak jalanan kan, Bung Alil, yang pemulung, anak jalanan dan sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya yang menjadi target utama dari SR juga ini adalah itu tadi anak-anak jalanan itu, Bung Alil. Bagaimana mereka mendapatkan pendidikan dengan layak, Bung Alil ya. Setelah dibina di sekolah rakyat ini. Seperti itu, Bung Alil. Jadi jangan bermimpi bahwa sekolah rakyat ini nanti justru anak pejabat, justru pasti mereka risih dan malu sendiri ketika ada yang melakukan hal yang seperti itu, Bung Alil. Iya. Oke, Rahman Hasan ini. Kalau selamat pagi nih, Om Rahman. Iya. Kalau dari sisi regulasi harusnya data kemiskinan data valid. Iya. Ini Arjuna tak butuh cinta. Budaya feodal belum sepenuhnya hilang dari masyarakat kita. Itu salah satu yang merusak sistem yang ada. Iya betul. Iya. Kemudian ada Ical ini. Salam dari Bontang, semoga masyarakat Kota Baru tambah maju. Oke. Ini. Jadi data kemiskinan ini harus pilot ini. Maksudnya data kemiskinan mestinya valid, Bung Alil. Valid Iya. Cuma kan persoalannya biasa terkadang data kemiskinan itu, Bung Alil, beda-beda. Ukuran kemiskinan saja sampai hari ini kayaknya dimaksud miskin barangkali menurut BKKBN beda. Beda apanya? Menurut UMKM misalnya beda, Menkop kadang begitu. Mestinya kan ini duduk bersama lalu membuat satu klasifikasi yang jelas, Bung Alil ya. Kemudian melakukan pendataan ulang lagi bahwa supaya ini betul-betul valid seperti apa yang dikatakan tadi diinginkan oleh Pak Rahman Hasan ya, bahwa senior ini bahwa ya mestinya data terkait dengan kemiskinan itu mestinya valid, Bung Alil. Dan nanti nih yang seperti ini kan ya memang ada budaya mendekati misalnya karena untuk penerimaan lo kan mangolok ku A, mangolok ku B, mangolok ku C, kada anu cek edukasi erona atau pertama yang padahal mampu mestinya dijadikan kesepakatan dan komitmen bersama bahwa sekolah rakyat ini memang bukan untuk orang yang mampu, memang betul-betul orang miskin. Jangankan miskin, ini ada ekstrimnya lagi nih yang paling utama. Kalau ekstrim itu ya termasuk anak jalanan, tidur di kolong jembatan, tidak punya rumah. Mereka hanya bangun rumah-rumah di tanah orang dan sebagainya yang ukurannya tidak layak. Ya mungkin itu yang menjadi priority, Bung Alil. Tapi biasanya biasa itu bilang ambil surat keterangan miskin. Dia laku itu, Bu. Dia kan harus ada uji lapangan. Uji lapangan langsung dia. Iya. Apa biasa kan kita mereka mengurus surat. Ini kan baru-baru kayak di UNM ya, ada teman baru-baru diminta bikin keterangan miskin, tapi disuruh foto rumahnya. Nah foto lalu bola batu, Bung Alil. Dia udah janji.
Dan aja aja. Iya. Kata biasa lo elak bantuan, lo ke survei bolana 2 PT ku bolana. Dan aja elak bantuan. Lo kan imapang ya. Iya. Karena kenapa saya tidak dikasih? Saya juga orang miskin. Dia bilang ada 2 PT bilang itu 2 PT bukan PT ku, PT-nya orang saya cuma supirnya kan begitu. Oh, iya. Atau mobilnya saudara yang di Kalimantan dibelikan dititip untuk dipakai cari duit seperti itu, Bung. Iya. Jadi memang kalau asesmen itu yang begitu pendataan begitu harus mendalam memang beliau. Iya, bukan dena dingin maka ada angkana surat nadi. Ada. Iya. Apa gampang itu pasti nih buruk namanya kalau ke kantor lu bikin dulu surat keterangan miskin anak-anak ini mau dapat beasiswa nih buruk ya Bung Adil. Nah, tergantung mami istilahnya hoki-hokian lolos atau tidak Bung Adil. Tergantung asesmennya perguruan tinggi kan. Iya. Kalau lolos ya alhamdulillah. Iya. Ada Ical ini kriterianya seperti apa Deng? Apakah mengacu tanah Jawa atau sama sistem pendataannya? Ya, yang ini sekolah rakyat. Ini ada Bu Lilis lagi bimbing mahasiswaku dulu Bang Alil, Bang Ilo sebentar kalau sudah selesai naik. Oke. Ibu Lilis ini. Ya, ini ibu dosen ini sibuk. Ya. Ada Universitas Muhammadiyah baru ini. Terkadang data kemiskinan hanya ditinjau dari status di TKS. Namun faktanya yang ada faktanya yang ada lebih miskin tapi nggak ada terdata di DTKS. Betul yeah. Rumah Mualil mereka sebenarnya lebih miskin pero tapi dia terdata. Ya. Ya seperti itu Bung Alil. Artinya kesalahan teknis pelaksanaan pendataan yang ada di lapangan. Ada juga mungkin kelihatannya sangat miskin padahal transfer dari orang tuanya dari Arab Saudi tiap bulan tinggi Bung Alil. Ada juga seperti itu. TKI itu Bung Alil seperti itu. Iya. Ada Ical ini, sambungannya karena rata-rata sudah punya kendaraan semua. Oh iya. Betul Bang. Ada Om M Bahri nih, ya. Hari Kamis yang manis, hati ini Elo dan Jalil sangat manis. Asik. Oh iya. Makan jatuh sedekong kan ini Om Bahri kalau ada orang sastra hadir itu pengelita pemaca awas sih kita taruh ya. Ada Erwin Nasir. Oke, mantap Bang Ilo. Oke sih. Oke, Erwin Nasir. Kita tahu kapan ini Erwin Nasir, Bang Ilo? Iya. Oh. Iya. Kita lanjut ya Om Ilo ini. Itu bincang-bincang kita atau obrolan pagi seputar baru menyapa ini. Iya. Dan siapa tahu masih ada yang ingin komen-komen atau yang ingin naik ini di Komal kita di sesi akhir ini, silakan yang mau bicara terkait dengan sekolah rakyat, apa mungkin harapan-harapannya ke depan, kemudian mungkin ada saran-saran yang ingin disampaikan, boleh di multi saja, kemudian siapa tahu Anda ingin bicara terkait dengan sekolah rakyat ini. Iya. Bang Ilo, kita siapa yang diundang lanjut ini? Lagi? Lanjut? Iya. Lanjut lagi. Iya. Ini sudah mau 9:30 ini Bung Walil. Iya. Saya tidak tahu Om Bahri, Om Bay ini jam berapa kita kumpul-kumpul lagi di alun-alun ini? Iya. Atau siang hari ini. Kita baru-baru ini bikin komunitas juga ini, campers ini Bung Walil. Oh gitu. Hobi camping ini. Ini ada mau gabung kita. Arjuna Tak Butuh Cinta. Weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Om Bahri ini sudah ada di lokasi kayaknya. Oh sudah ada di pojok alun-alun ya. Sebentar setelah live baru merapat lagi dari. Iya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Arjuna Tak Butuh Cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kereba. Alhamdulillah. Iya.
Ya, terkait dengan pembahasan kita pagi ini, yaitu sekolah rakyat. Siapa tahu apa mungkin harapan-harapannya ini yang ingin disampaikan. Sekolah rakyat. Iya. Maksud saja ini gubernur itu apa? Manakah? Budaya feodalnya itu. Hah, manakah? Matane. Budaya matane. Oh, Jadi regulasi. Memang setiap regulasi itu atau Iya. aturan yang dibuat itu pasti ada celahnya semua toh. iya. Jadi orang lebih pintar sebenarnya itu memanfaatkan celah itu daripada daripada meningkatkan justru kualitas regulasinya. Jadi justru orang lebih pintar memanfaatkan celah regulasinya Iya. daripada dia meningkatkan kualitas regulasinya. Hmm. Itu sebenarnya yang banyak terjadi itu, apalagi budaya kita itu kan. Hmm. Repot jadinya maka dawe anu reta tuh. Iya, iya. Apa tak gagata kan, jadi diusahakan supaya dapat kesempatan. Itu yang membuat kalau ada kesempatan seperti itu jadi tidak adil jadinya, karena bukan menjadi porsi yang sebenarnya yang harus menikmati. Iya. Terkait yang sekolah rakyat atau apapun lah jadinya. Iya. Saya juga mau tambahkan di luar daripada tema kita itu, karena Iya. kita di sini ternyata menggalakkan ini apa namanya itu penanaman pohon aren. Oh iya, iya, iya. Di Kalimantan ini pohon aren ada satu bibit dari Kutai Timur itu yang bisa berbuah di umur 4 tahun, dan itu yang sekarang digalakkan untuk mengatasi pencemaran udara. Iya. Nah, dari perkaranya kebakaran hutan dan lain sebagainya. Ternyata itu kalau di darat itu, kita di sini di darat pakai pohon aren, kalau di pinggiran pantai itu pakai bakau. Iya. Itu bagus, ternyata nilai ekonomisnya lebih tinggi daripada sawit. Oh, Nah, saya pikir di Baru itu bisa bikin seperti itu kan tempatnya kan. Cuman kualitas hidup jadi yang mau ditingkatkan. Nah, itu ada pembentukan koperasi merah putih itu bisa itu. iya, iya, iya. Kami memanfaatkannya juga di sini dengan Pohon aren di. ada sampah plastik yang bisa disuling jadi dibakar dan bisa berubah jadi solar. Itu juga bisa itu. Sampah plastik. Ya. Ini ada. Iya, 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 iya. Iro pohon aren ini. Segala jenis sampah plastik. Dia bakar, dia suling lagi, kemudian menghasilkan solar. Iya. Pak Amir Rahmat, ini jangan keluar dari pokok Itu aja pembahasan. yang saya mau sampaikan tadi terkait itu. Ya. Oh iya, oke, oke. Kalau mau betul-betul itu istilahnya sampai kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Iya. Nah, itu budaya-budaya seperti itu harus dihilangkan, itu ditabrak lah. Iya, iya. Kasarnya ditabrak lah, dihilangkan lah. Jadi supaya betul-betul murni berjalan kan. Iya. Oke. Iya. Oke. Ini lama lagi baru muncul ini bro. Dari mana ini? Tidak pernah lagi muncul ini. Kangen juga kita Iya, dengar ini. Sibuk barangkali di IKN ini tuh apa ini? Nah, ini ada turnamen voli yang belum selesai, itu yang diurus. Oke. Oh iya, iya. Oke. Oke. Sebelum kita lanjut Amila, ini ada Fahmi Rahmat. Bukan lagi DTKS yang jadi acuan, tapi DTSEN. Apa Gel? Agar kepanjangannya DTSN. Ya, mungkin yang bersangkutan bisa menjelaskan itu supaya kita bisa lebih paham apa itu kan. Jangan sampai dulu kalau ada istilahnya, kalau kita lagi debat-debat kandida gitu Bung Oli. Iya, iya. Selalu ada pertanyaan jebakan kan. Iya. Seperti ini. Hanya apa ada senior saya di bawah itu. Iya. Ada singkatan. Oke. Ada Yusuf. Iya, iya. Ada Fahmi Rahmat. Oh, jangan keluar dari pokok pembahasan. Oke. Oke. Jadi anggaplah selingan tadi. Selingan itu. Iya.
Karena saya teringat waktu pertama kali masuk waktu pembahasan yang dulu waktu pertama kali hadir di sini. Oh iya iya. Nah, Oke, jadi memang kita bersyukur ini Bung Alil karena acara obrolan pagi kita ini Bung Alil tidak hanya diikuti oleh saudara-saudara kita dari Kabupaten Baru yang ada domisili sekarang di sini, tetapi orang-orang baru juga yang ada di luar di daerah rantau sebenarnya banyak juga mengikuti dan kadang memberikan juga input-input atau masukan, terutama ketika kita bicara terkait dengan lapangan kerja karena tentu mereka lebih paham karena mereka keluar itu kan ada kaitannya dengan dunia kerja di luar Bung Alil ya. Iya. Seperti itu. Jadi ya salah satu bentuk terima kasih kita lah Bung Alil bahwa acara ini sudah mulai diikuti oleh saudara-saudara kita yang ada di luar meskipun program ini terbilang baru Bung Alil. Iya. Ini Ibu Yosdalia Yusuficu. Temanya apa? Wah, temanya ini sekolah rakyat. Sekolah rakyat ya. Temanya antara kau dan aku Kak Yus. Nanti saya DM ke Anda. Oh iya. Iya. Ada sebenarnya saya titip sama hostnya itu. Oh iya, sudah iya. Sudah saya sudah saya kasih masuk di ane tadi. Siap. Iya. Oke. Oh iya, Arjuna minta nomornya WA-nya. Iya. Oke. Ini baik, kita di penghujung acara ini dan tentunya masih bersama kami di Ogi Baru Menyapa. Ya, obrolan pagi seputar Ya, Baru jadi Menyapa. sebenarnya obrolan kita ini Bung Alil, tadinya kan kita sudah kontak dengan Kepala Dinas Sosial untuk lebih lengkap ya supaya karena leading sektor daripada sekolah rakyat ini adalah Kementerian Sosial dan tentu Kepala Dinas Sosial di Baru Pak Andi Saripudin ini sangat memahami. Hari ini kan kita ingin mendapatkan penjelasan bahwa yang tadinya konsep awalnya kan di Lemo, Tompo Lemo di Desa Harapan terus pindah lagi di Lawalu di ex rest area Bung Adil ya. Iya. Nah, tapi karena beliau setelah kita konfirmasi hari ini mengikuti job fit di Makassar selama 2 hari sehingga belum berkesempatan. Ya mudah-mudahan di kesempatan yang lain beliau bisa hadir di sini supaya informasinya lebih lengkap dan terupdate. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa keputusan apakah jadi di Baru Solar Rakyat yang merupakan program nasional dari Presiden Prabowo Subianto ini itu ada nanti pada hari Senin, Bung Alil. Iya. Oleh karena itu saya lihat pemerintah sekarang ini kan menggenjot terus ini. Salah satu yang digenjot sebenarnya sekarang ini adalah bagaimana status lahan yang akan digunakan itu model yang memang bukan kecil, itu minimal 7-8 hektar ya, bahkan bisa sampai 9 hektar Bung Alil. Seperti yang saya jelaskan tadi, rest area yang sudah dibebaskan itu baru kurang lebih 4 hektar dan masih ada 11 pemilik lahan yang sementara diupayakan untuk pembebasan lahan untuk mencukupi target itu boleh. Mudah-mudahan semua berjalan lancar karena salah satu syaratnya itu Bung Alil bahwa program ini akan bisa berjalan kalau sertifikat atas tanah itu adalah atas nama daerah Bung Alil. Mungkin untuk menghindari ke depannya ada konflik-konflik terkait dengan tanah karena sekarang ini kan banyak mafia tanah Bung Alil. Seperti itu. Nanti persoalan tenis-tenisnya kita bicara kalau betul-betul ini sudah Assalamualaikum di Baru Bung Alil. Iya. Gitu. Iya betul. Oke, kita cukup. Iya. Kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Iya, dan mudah-mudahan yang sudah mengikuti acara ini ya dapat informasi-informasi baru lah ya dari kita di sini dengan teman-teman yang telah hadir. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk yang telah berkomentar di acara ini. Ya, mulai dari tadi pukul 8 sudah bergabung bersama kami di sini. Kami ucapkan terima kasih dan semoga saja semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ya, kemudian juga yang komentar juga atau lagi menonton ini di Facebook dan YouTube IG Radio, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda ya, dan tentu kami sampaikan jangan lewatkan besok acara obrolan malam
Ya. Iya, obrolan malam ini adalah Ya, supaya durasinya lebih panjang Bung Halil ya. iya. Lagi dengan malam. Iya, Tapi obrolan harinya Jumat malam, Sabtu malam dan Minggu malam. Iya. Jadi obrolan malam. Kan ini pagi, obrolan pagi Senin sampai Kamis. Kalau kita lanjut ini Jumat, Sabtu, Minggu. Itu obrolan malam. Atau Obama. Mega Pudaka. Obama. Mega Pudaka maka daerah Obama. Kalau ini bawa melupuh. Ya mau apa kau ini dari kau dari season agak kau ini itu agak harapan ya. Begitu aja ambil sisi positifnya. Iya. Oke. Dari Jalan Semangka nomor 95A, saya Alil bersama dengan Bang Ila, dengan Bang siapa lagi? Kak mana tuh kan sedang ke Arjuna tak butuh cinta, weh. Memang kamu dia tidak butuh cinta pangkana Bung Halil. Oh iya. Yang jelas ya satu kesyukuran saya Bung Halil. Iya. Mengunjungi keluarga di Balikpapan berarti sudah ada kontak saya satu untuk ke saudara kita yang ada di sana di Bung Halil. Iya, Kalau saya mau ke Kampung Baru kan ada yang bisa temani kita jalan-jalan ke Sepinggan. Ini ada minta ini Fahmi Rahmat closing statementnya host. Oh iya. Apa ini closing statement kita Om Lo? Jadi closing segment ini kita harus mengapresiasi bahwa program sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ini adalah satu hal yang mulia Bung Halil ya. Iya. Untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa bernegara dan memberikan dimensi keadilan bagi anak-anak sekolah kita, terutama bagi yang miskin Bung Halil supaya mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, persoalannya ke depan adalah bagaimana implementasinya secara teknis betul-betul dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu seluruh instrumen yang ada di daerah harus memberikan kontrol, termasuk gerakan civil society, akademisi, pers, wartawan dan wartawan LSM harus terlibat mengontrol ini karena tidak sedikit program-program yang cukup bagus secara teori tapi dalam prakteknya banyak masalah, terutama tadi proses rekrutmen dan seleksi anak sekolah itu Bung Halil, jangan sampai orang yang tidak sesuai atau tidak sesuai kriteria yang justru mendapatkan kesempatan itu Bung Halil. Mestinya ya priority adalah orang yang miskin ekstrim dan miskin seperti itu Bung Halil. Iya. Oke. Makasih banyak untuk kebersamaan. Dan juga ini Pak, penempatan orang nanti yang menangani itu SR itu ya betul-betul orang yang istilahnya kompetensinya bagaimana gitu kan. Jadi tidak pandang bulu dan ini. Jadi kadang-kadang justru diserahkan ke orang yang sebenarnya justru yang merusak nantinya. Jadi pemilihan orang. Iya. Nanti nanti kepala sekolahnya itu dikirim semua nanti di juga. Apa lagi namanya kayak kemarin itu yang tentara itu Bung Halil yang pakai. Barak militer. Ke barak militer ada program Prabowo itu. Jangan kan tukang masak saja itu manajer tukang masaknya itu yang makanan gratis itu Bung Halil. Itu kan pergi pelatihan semuanya. Tentara. Ya, bagus. Oke. Kita lanjut besok ya. Insya Allah kita di acara besok malam. Hadir besok malam ya. Iya. Hadir semua. Iya. Jadi kita pamit dulu. Sehat-sehat semua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.